Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masuk minggu pertama bulan Agustus. Kita lanjutkan eksposisi surat Roma. Malam ini kita mulai Roma pasal 8. Surat Roma ada 16 pasal. Dan para ahli Alkitab berkata, pasal 8 adalah termen yang baru. Bagaimana Paulus menulis surat ini. Di dalam surat Roma, mulai pasal 8 itu kemerdekaan. Jikalau sebelumnya itu peperangan sengit di lembah pertempuran dosa, tapi oleh Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Kristus, kita dimenangkan, kita dimerdekakan. Mulai Roma pasal 8 kita melihat kemenangan-kemenangan dan aplikasi-aplikasi kita hidup mengikut Tuhan, berkenan bagi Tuhan. Biarlah kemenangan-kemenangan yang diungkapkan kebenaran firman Tuhan, kemerdekaan melalui Roh Kudus boleh tiba bagi kita malam ini. Kita minta anugerah Tuhan, kita berdoa, biarlah Tuhan dengan cinta kasih-Nya hadir berserta kita di dalam pribadi Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sadar insyaf, kami ada karena dicipta Tuhan. Dan kami masih ada karena ditopang Tuhan. Dan kami boleh mendekat kepada Tuhan karena darah Kristus yang menyucikan kami. Malam ini kami mohon pimpinan Roh-Mu yang suci itu memimpin kami masuk ke dalam kebenaran Tuhan, sehingga kami boleh dimerdekakan dari kuasa dosa, maut, dan kutuk Taurat. Juga tuduhan dari hati nurani kami boleh disucikan oleh pembaharuan Roh Kudus di dalam Kristus yang bangkit. Pimpin hamba-Mu, berkati dia, urapi dia, berikan firman-Mu melalui mulutnya. Setiap kami, dimanapun kami berada, biarlah kami menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Biarlah berkat-berkat itu boleh memenuhi hati kami, memuaskan jiwa kami, sehingga kami umat-Mu dipenuhi dengan sukacita Tuhan dan kebenaran Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu bungkus dengan darah Kristus, bawa ke atas salib Kristus. Biarlah kebenaran dan cinta kasih Kristus boleh turun dari salib itu bagi setiap kami. Iblis setan dalam nama Yesus jauh daripada kami. Dan dalam nama Kristus juga kami mohon Roh Kudus hadir beserta kami ketika kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus yang mulia kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai membaca firman Tuhan. Kita baca dari Roma pasal 8. Tema kita malam ini, Roh yang memerdekakan. Demikian firman Tuhan dari Roma pasal 8. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 5 saja. Demikian firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus
dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, ayat 8, pasal 8 Roma ini kabar baik bagi kita umat Tuhan. Karena mulai pasal 5 pembenaran di dalam Kristus, mulai ada perseteruan dengan dosa Tuhan selama ini menjadi Kristus Tuhan. Yang selama ini Taurat menuntut dosa, Kristus melepaskan kita dari tuntutan Taurat. Yang selama ini kita berjuang melepaskan diri melalui perbuatan, tapi ini melalui kasih karunia. Yang selama ini kita mau diperkenan Tuhan melalui ketaatan kepada hukum Taurat, tapi ini sudah dibenarkan melalui iman. Setelah kita dibenarkan melalui iman oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus, kita bertempur dalam jiwa kita melawan daging, dan pertempuran itu sangat sengit. Dan kita melihat sampai Paulus, Roma pasal 7, aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Demikian Roma 7 ayat 24. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 26, jadi dengan akal budi aku melayani hukum Taurat, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ini ada dua hukum. Ada hukum rohani, ada hukum daging. Ada kebenaran, ada kejahatan yang bertempur di dalam jiwa orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Dan ini terus dalam hidup kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Tapi Roma pasal 7 yang terakhir ayat 24, di sini Paulus sudah menyerah dan dia tidak bersandar lagi kepada kekuatannya, keahliannya dalam Taurat. Dia sebagai orang Yahudi, dia orang yang bersunat, dia lupakan semua. Dia berharap ada satu pribadi di luar dirinya boleh menyelamatkan dia. Dan dia bersyukur betul ada satu pribadi, yaitu pribadi Allah Anak, Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah, itu ayat 25. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ada pertolongan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian mulai pasal 8 ayat 1 Paulus menuliskan bagaimana kita bisa menang, bagaimana kita bisa bebas. Dikatakan ayat 1 pasal 8, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Penghukuman dari apa?
Mulai pasal 1 ayat 18, Paulus sudah memaparkan penghukuman murka Allah. Pasal 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Di sini murka Allah pertama karena manusia menindas keberadaan Allah. Manusia mengganti Allah dengan ciptaan. Manusia mengganti Allah yang benar dengan yang palsu. Manusia tidak merasa perlu mengakui Allah. Manusia bersandar kepada kekuatannya sendiri. Sehingga Allah murka. Allah murka dengan menyerahkan manusia kepada keinginan-keinginan hati terhadap kecemaran. Manusia hidup dalam kecemaran. Demikian hari ini kita melihat orang yang tidak menyembah Tuhan, percaya kepada Kristus, hidup dalam kecemaran. Kita melihat LGBT semakin luas diterima. Kadang-kadang saya heran ada pendeta juga yang mendukung. Ada pendeta dari gereja Protestan. Dia berkata, mungkin Allah sedang mereformasi kebenaran firman-Nya. Seperti dia mereformasi dari Taurat ke anugerah, mungkin dia juga mereformasi dari laki-laki dengan perempuan sebelumnya menikah. Allah mungkin juga mereformasi laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Itu saya dengar dari pendeta. Oh, saya ketakutan. Ada pendeta memaparkan itu dalam sosial media. Apakah itu hal yang biasa? Ini sudah masuk ke dalam kekristenan. Ini bahaya. Ini Allah sedang murka kepada kita, marah kepada kita. Kadang-kala kita berpikir Allah itu murka marah seperti akan yang ditelan tanah. Tidak. Allah murka, dia menarik anugerah dalam menahan dosa. Alkitab pasal 1 Roma 3 kali firman Tuhan berkata, Allah menyerahkan mereka. Allah menyerahkan mereka. Allah menyerahkan mereka. Artinya apa? Allah membiarkan sesuka hati kita. Kita tidak ada perasaan malu, perasaan bersalah. Kita merasa kita benar dan mendukung orang yang berbuat kejahatan. Kita juga membela. Demikian Allah menyerahkan. Bagaimana kita lepas dari perbudakan dosa yang kita anggap itu suatu kebenaran. Kalau sudah sampai demikian, hidup kita sudah sangat-sangat bahaya. Tetapi mulai pasal 8, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Artinya Allah di dalam Yesus Kristus kembali menebus kita. Dia menahan kita tidak bebas berbuat dosa. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh diselamatkan Tuhan, dibiarkan Allah bebas berbuat dosa. Ini satu anugerah Tuhan. Tuhan menahan kita untuk terus berbuat dosa. Pertama, tidak ada penghukuman dalam murka Allah kepada orang-orang yang menindas kebenaran dengan dusta, menggantikan Allah yang kekal dengan yang fana, menggantikan Allah pencipta dengan ciptaan. Yang kedua, murka Allah atau hukuman Allah
Roma 2 ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran melainkan kepada kelaliman. Di sini Paulus mengatakan bahwa ada orang-orang yang menolak suara hati nurani. Itu berada di bawah geram dan murka Allah. Sebelum Taurat datang, sebelum kita punya Alkitab atau agama, tidak peduli siapapun, dimanapun, kapanpun, ada perasaan bersalah kalau kita berbuat jahat, dosa. Karena apa? Karena ada hukum hati nurani. Hukum hati nurani akan mendakwa kita. Demikian Paulus berkata, yang berada di bawah Taurat akan dihakimi oleh Taurat. Yang tidak mempunyai Taurat, dia ada hati nurani yang berisi apa yang tertulis dalam Taurat, dan orang itu akan dihakimi melalui hati nurani. Inilah penghukuman. Tapi dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman tuntutan Taurat. Tidak ada lagi penghukuman dari penolakan kepada Allah. Tidak ada lagi penghukuman daripada tuntutan hati nurani. Paulus juga berkata dalam pasal 4 ayat 15 Roma, karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Paulus berulang-ulang mengingatkan orang-orang di Roma bahwa kita di bawah murka Taurat. Kita di bawah kutuk Taurat. Jadi kita di bawah penghukuman karena menolak Allah sebagai Allah. Kita di bawah penghukuman karena kita menolak suara hati nurani. Kita di bawah penghukuman karena kita melanggar Taurat. Dan yang keempat, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Kita di bawah penghukuman upah dosa. Tapi semua ini sudah diselesaikan Kristus. Tidak ada lagi murka Allah. Demikian Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah karena kita menolak Allah sebagai Allah. Murka Allah karena kita menolak suara hati nurani. Murka Allah karena kita melanggar Taurat. Murka Allah karena upah dosa kita. Tapi dalam Kristus kita dibebaskan. Ini seperti pengumuman Bung Hatta dan Bung Karno 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia hari ini merdeka, punya kedaulatan penuh. Demikian setiap orang yang ada di dalam Kristus. Ayat ini tidak main-main. Ayat ini sekaligus menyatakan semua orang di luar Kristus masih di bawah murka Allah. Murka Allah, orang yang menolak Allah sejati, menolak hati nurani, melanggar Taurat, berbuat dosa, di bawah murka Allah. Tapi pasal 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Roh yang memberi hidup memerdekakan kamu. Hidup itu lawannya mati. Mati itu karena upah dosa.
Dan dosa itu aktif karena Taurat. Demikian Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 9 sampai 10. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Gereja sebelum reformasi Martin Luther, itu ajaran gereja sudah legalisme. Keselamatan melalui perbuatan baik, menjalankan Taurat, dan tradisi-tradisi gereja yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Waktu itu Martin Luther sadar ada neraka. Karena apa? Martin Luther bersama dua orang temannya berjalan di tengah-tengah hujan. Tiba-tiba petir menyambar tepat mengenai sahabatnya, mati di situ. Oh, di situ Martin Luther sadar Tuhan marah, Tuhan murka. Sehingga supaya Tuhan jangan murka kepada dia, dia masuk biarawan. Martin Luther masuk biarawan karena dia takut murka Allah, neraka. Setelah dia masuk biarawan, sekolah teologi, belajar teologi, bukan menjadi merdeka, malah Martin Luther merasa makin tertawan dosa, makin susah hidup. Dia sering menangis, tidak makan, tidak minum, berpuasa untuk melepaskan diri dari pengaruh dosa. Bahkan dia marah sendiri di dalam kamarnya, melawan setan iblis yang menggoda, mencobai dia. Dia tidak pernah merdeka. Sampai suatu hari dalam pembelajaran orang-orang biarawan, dia harus membaca surat Roma sampai pasal 1 masuk ayat 16-17. Roh Kudus menerangi hati jiwa Martin Luther bahwa orang benar hidup karena iman. Di situ dia bebas. Dia langsung buat surat sama mamanya. Mungkin aku sudah dilahirkan kembali. Bebanku sudah diangkat. Aku sudah bebas, Ma. Betul. Hari itu Martin Luther dilahir barukan. Dia bebas. Karena dia bukan lagi bersandar kepada perbuatan untuk dilepaskan dari kuasa dosa, tuntutan Taurat, hukum maut. Dia dibebaskan oleh Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan itu membakar hati Martin Luther. Dia tidak bisa menahan kebenaran itu. Dia membagi kebenaran itu dengan sahabat-sahabatnya. Dia mencoba menulis. Ada tuntutan dari kardinal untuk menghapus tulisan Martin Luther. Tapi Martin Luther tidak sadar dia di bawah pimpinan Roh Kudus. Dia menulis 95 tesis. Dia memaku di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Dan itu pecah melanda seluruh dunia. Karena hari itu, saat itu ditemukan mesin cetak. Dan orang-orang yang membaca tulisan Martin Luther bahwa keselamatan, kebenaran melalui iman di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus itu memerdekakan banyak orang. Sehingga orang bersuka cita mengikuti iman Martin Luther. Demikian Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 9 sampai 10, dia itu di bawah Taurat. Taurat yang sebelumnya dia anggap untuk membawa dia kepada kehidupan, justru membawa dia kepada kematian. Roma 7 ayat 10, sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa aku kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Gereja yang masih di bawah legalisme
Kita berbuat baik supaya diperkenan Tuhan. Kita melakukan ini itu supaya Tuhan menerima kita. Ini bukan Injil. Ini adalah semangat agama. Apa bedanya Injil dan semangat agama? Semangat agama usahaku untuk menjangkau Allah melalui perbuatan baik, amal ibadah. Tapi ini tidak mungkin karena kita sudah berdosa. Injil apa? Injil Allah melihat dari sorga dan mengenal manusia. Manusia sudah lelah, tidak sanggup, tak mungkin menyelamatkan diri. Allah mengambil inisiatif. Dia di dalam Yesus Kristus datang ke dunia menyelesaikan dosa itu. Demikian Paulus berkata, ayat 3, Roma pasal 8. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Di sini Paulus merayakan kemenangan-kemenangan di dalam Kristus. Yang sebelumnya di bawah hukuman sudah berhenti, tidak ada lagi penghukuman. Yang sebelumnya berusaha melalui kekuatan sendiri, sekarang ada roh yang memberi hidup. Yang sebelumnya berusaha melalui Taurat, Taurat yang seharusnya membawa hidup, tapi justru membawa kematian. Sekarang Tuhan memberikan roh yang memberikan hidup. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa dan maut tidak bisa berpisah. Demikian Roma pasal 5 ayat 2. Roma pasal 5 ayat 2, dosa dan maut itu tidak mungkin berpisah. Hukum dosa dan hukum maut tidak mungkin berpisah. Itu mematikan manusia. Tetapi dalam Kristus kita dilepaskan. Kita dilepaskan dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Di sini Paulus menjadi clear. Taurat tidak menyelamatkan, bukan karena Taurat tidak benar, tidak baik, tidak kudus. Taurat itu benar, Taurat itu baik, Taurat itu kudus. Tapi daging ini lemah. Daging ini lemah. Jadi Paulus bukan anti Taurat. Paulus mengakui Taurat itu rohani benar. Tapi aku terjual di bawah dosa. Bukan dalam Taurat menjadi problem kita. Bukan Taurat menjadi masalah kita. Bukan Taurat yang membunuh kita. Taurat itu terlalu suci, sempurna bagi kita. Kita begitu berdosa. Sehingga apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan Allah. Inilah Injil. Injil itu inisiatif Allah. Injil itu jalan keluar dari Allah. Agama itu usaha manusia menjangkau Allah. Sehingga tidak ada di dalam agama satu kepastian pengampunan dosa, keselamatan. Karena agama itu bersandar kepada kekuatan manusia. Tapi Paulus berkata, Taurat itu yang mewakili agama. Taurat itu sempurna, baik dan kudus rohani. Tapi kita terjual di bawah dosa, daging kita lemah. Daging terlalu lemah. Taurat itu sempurna. Daging ini cemar. Taurat itu kudus. Ini sudah
dipengaruhi dosa. Taurat itu bukan kasih karunia. Taurat bukan iman. Taurat adalah perbuatan mentaatinya supaya kita dibenarkan. Kisah Rasul pasal 15 itu sidang gereja pertama. Seluruh rasul berkumpul di sana. Dan di sanalah pertama Paulus ikut perkumpulan rasul. Yang mereka perdebatkan di sana apa? Sunat. Karena orang yang bukan Yahudi sudah percaya. Tapi orang Yahudi yang sudah percaya memberikan peraturan baru kepada orang Yahudi, orang bukan Yahudi yang sudah percaya. Orang Yahudi percaya buat peraturan baru kepada orang yang bukan Yahudi, non-Yahudi. Kalian harus disunat supaya diselamatkan. Perdebatan itu begitu sengit. Di situ sebelumnya Paulus mengutus utusan. Tapi hari Paulus sendiri turun ke sana. Dan perdebatan itu begitu sengit sehingga Alkitab berkata, Petrus berdiri, "Hai saudara-saudaraku, bolehkah kita mencegah orang yang non-Yahudi masuk ke dalam kasih karunia? Mereka diselamatkan sama seperti kita. Mereka menerima Roh Kudus sama seperti kita. Apakah engkau tidak tahu bahwa mulai nenek moyang kita sampai kita tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan Taurat?" Saat itu Petrus yang dituakan dalam kerasulan berdiri mengumumkan itu. Baru sidang itu ditutup. Tidak ada lagi perselisihan. Karena apa? Karena memang tidak ada manusia yang sanggup melakukan Taurat. Sehingga orang-orang Yahudi, orang Farisi yang ingin hidup dibenarkan melalui Taurat, akhirnya mereka hidup dalam kemunafikan. Karena sebenarnya, sejujurnya mereka tidak mungkin melakukan Taurat. Sehingga untuk menutupi dosa-dosa mereka, mereka harus hidup munafik. Dan ini yang terjadi dalam Yohanes pasal 8. Para pemimpin agama Yahudi menangkap seorang perempuan yang sedang berzina. Oh, ini entah bagaimana mereka tahu ada perempuan berzina, ditangkap. Tapi yang cowok tidak ditangkap. Mereka berkata kepada Yesus, menurut Taurat Musa, orang yang demikian harus dilempar dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus diam, menulis tanah. Mereka terus mendesak, apa katamu? Menurut Musa, demikian orang ini harus dilempar, dirajam sampai mati. Akhirnya Tuhan Yesus berdiri. Siapa di antara engkau yang belum pernah berbuat dosa, dialah pertama melempar batu kepada perempuan ini. Ini perkataan Tuhan Yesus bukan kepada pemabuk, bukan kepada penjudi, penzina. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi saat itu. Tapi mulai keluar perkataan Tuhan Yesus, satu-satu dari yang tua sampai muda habis meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Kenapa? Karena saat itu orang-orang beragama sadar dia juga orang berdosa. Demikian Paulus berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah. Telah dilakukan Allah. Di sini Allah mengambil inisiatif. Cara Taurat, cara agama gagal. Tapi ada Injil kasih karunia. Injil kasih karunia Allah yang melakukan dengan cara, jalan, mengutus anaknya sendiri dalam daging.
Ini beda dengan ayat-ayat yang lain. Di sini ada kata dengan mengutus anaknya sendiri, dengan bertanggung jawab sendiri, dengan menyelesaikan dosa sendiri. Tuhan berjanji bersumpah kepada Abraham. Tuhan berkata, aku bersumpah dari pihakku sendiri. Sehingga dalam sumpah, orang Timur Tengah mereka harus berjalan di tengah-tengah belahan daging lembu. Waktu terjadi sumpah itu, hanya Tuhan yang berjalan di tengah-tengah belahan daging lembu itu. Dia berjalan seperti api obor. Dan Abraham tidak diperkenan Tuhan mengambil sumpah itu. Karena apa? Karena Abraham tak mungkin setia seutuhnya suci. Kalau dia ikut sumpah itu, Abraham lenyap. Demikian di sini anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Siapa yang memberikan Taurat? Tuhan. Sehingga manusia dihakimi Taurat, dihakimi Tuhan melalui Taurat. Tapi Tuhan yang memberikan Taurat kepada manusia, manusia ini sudah di bawah kutuk Taurat. Dan Taurat ini adalah karakter Tuhan. Tuhan tidak mungkin melanggar karakternya sendiri. Tuhan pemberi Taurat, Tuhan sendiri tidak mungkin melanggar Taurat. Sehingga bagaimana? Dia juga mengasihi manusia. Ada satu cerita waktu saya itu sekolah Evangelism Explosion. Seorang Jenderal Samila yang memberontak melawan pemerintahan Rusia, yang waktu itu ada pemerintahannya yang barbar, yang tidak menyayangi rakyat. Dia buat gerakan mengajak masyarakat untuk menjatuhkan rezim pemerintah yang kejam itu. Tapi pemerintah memakai militer untuk menyerang mereka, sehingga mereka tidak bisa tenang diam di satu tempat. Mereka harus pindah-pindah, bawa tenda dengan peralatan senjata yang minim, makanan yang minim. Jenderal Samila bersama ibunya ikut dalam revolusi untuk melawan pemerintahan yang barbar. Dalam kemah-kemah itu ada senjata, ada makanan. Tapi beberapa kali makanan-makanan itu hilang. Dilaporkan kepada Jenderal Samila, makanan kita hilang, minim. Harusnya kita cukup, ini tidak cukup. Kita susah, kita tidak mungkin berperang karena makanan selalu hilang. Jenderal Samila keluar, 2 hari kemudian dia kumpulkan semua rakyat yang ikut bersama dia. Hari ini, aku Jenderal Samila, pemimpin gerakan ini, buat peraturan baru. Siapa yang kedapatan mencuri makanan, dia akan dicambuk 50 kali. Oh, tenang. Semua diam. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Masuk minggu keempat. Ada 1 orang tertangkap mencuri makanan. Dan langsung dilaporkan kepada Jenderal Samila. Jenderal, kita ada kabar baik. Yang biasa mencuri makanan kita hari ini sudah tertangkap. Oh, kita bawa ke hadapan publik supaya menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang ikut dalam gerakan ini. Tapi ada 1 kabar buruk, Jenderal. Apa? Kata Jenderal Samila. Pencuri makanan itu ibu dari Pak Jenderal sendiri. Sekarang, jikalau Bapak Ibu
Saudara sebagai Jenderal Samila, apa yang akan kita buat tindakan? Jenderal Samila sudah memberikan peraturan, siapa yang kedapatan dicambuk 50 kali. 4 minggu kemudian ibunya tertangkap. Jenderal Samila berkata, hukum tidak bisa ditawar-menawar. Hukum harus dijalankan. Oh, semua orang menunggu bagaimana Jenderal Samila menyaksikan ibunya yang tua dicambuk. Bukan cambuk seperti cambuk di Aceh itu, rotan. Bukan, ini cambuk yang bisa membunuh. Ibunya itu diikat ke tiang cambuk. Dia sebagai pemimpin dengan pakaian jubah kejeneralannya memimpin. Saya sebagai jenderal pemimpin gerakan ini sudah membuat peraturan dilaksanakan. Bawahannya berkata, siap Pak Jenderal. Dalam upacara itu, dia memerintahkan supaya Algojo mencambuk ibunya sendiri yang kedapatan bersalah mencuri makanan. Tiba-tiba dia membuka jubahnya. Dia letakkan kepada ibunya. Dia membuka bajunya. Dia merangkul ibunya. Dan dia perintahkan Algojo itu cambuk saya, mengganti ibu saya. Demikian cerita Jenderal Samila tersebar ke seluruh dunia. Jenderal Samila tidak kompromi dengan hukum, juga mengasihi ibunya. Demikian Allah kita, kudus benar adil, memberikan Taurat kepada kita sebagai karakter Allah. Tapi kita sudah melanggar kekudusan Allah, melanggar keadilan Allah, melanggar kebenaran Allah. Tapi Allah juga kasih adanya. Disinilah Paulus berkata dalam ayat 3 ini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Seperti Jenderal Samila, dia yang melakukan keadilan di dalam dirinya supaya ibunya itu bisa diselamatkan. Demikian oleh Allah dengan jelas mengutus anaknya sendiri dalam daging. Dalam ayat-ayat yang lain anaknya yang tunggal, di sini anaknya sendiri. Ini menarik. Anaknya sendiri, dia sendiri yang menjalankan. Tapi di mana? Di dalam anaknya yang tunggal. Kita hari ini mengakui, banyak orang Kristen mengakui Allah sumber kekayaan. Allah itu berkatnya melimpah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia pemilik alam semesta. Betul. Allah bisa mencipta dari tidak ada menjadi ada. Tapi Allah dalam satu sisi tidak limpah. Untuk menebus hidup kita, dia hanya punya satu anak. Tidak limpah. Satu anaknya yang tunggal. Dia bisa mencipta bumi ini. Puluhan ribu, berjuta-juta. Bisa dia cipta kembali. Tapi satu pun dari ciptaan itu, walaupun dia cipta, tidak bisa menebus hidup kita. Tapi dia punya satu anak yang tunggal. Sehingga di sini Paulus dalam surat Efesus dia menyebut ini kasih karunia yang mulia. Apa itu kasih karunia yang mulia? Dikasih dikaruniakan karena
hanya itu satu-satunya. Kasih karunia yang mulia, yang paling berharga diberikan. Kita baca ya. Dari Efesus 1 ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Di dalam Dia di sini, di dalam anaknya yang dikasihinya. Sekali lagi saya baca. Efesus 1 ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kasih karunia yang mulia itu yang paling kita kasihi, itu kita berikan. Itu sakit. Allah Bapa ketika Yesus disalib, Dia memalingkan wajahnya. Begitu menyakitkan. Lebih sakit memberi anak yang tunggal daripada diri sendiri disalib. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Ini kasih yang terdalam dan kasih yang penuh. Ketika Abraham diminta Tuhan mempersembahkan Ishak, Abraham lebih dirinya itu menjadi korban persembahan. Tetapi Allah minta Abraham supaya anaknya dipersembahkan. Untuk apa itu? Untuk dunia ini mengerti kasih karunia Allah yang mulia itu, yang satu-satunya itu, demi Bapak, Ibu, Saudara, untuk kemuliaannya Dia persembahkan. Sehingga kematian Yesus di atas salib tiba-tiba gelap. Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabatani. Allah Bapa memalingkan wajahnya. Karena Kristus sedang memikul dosa kita. Allah yang kudus tidak mungkin bersekutu dengan dosa. Dan Allah yang mengasihi anaknya tidak sanggup memandangnya. Dia memalingkan wajah. Persembahan kita yang paling bernilai bukan yang paling mahal menjadi standar. Ukuran persembahan kita yang paling bernilai di hadapan Allah. Banyak orang persembahkan 100 juta, yang ada 3 miliar. Itu cuma sampah bagi dia. Tapi seorang janda punya 2 peser. Dia letakkan di bait Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, inilah persembahan terbesar. Karena apa? Karena itulah hidupnya. Itulah yang paling ada pada Dia. Itu menyakitkan. Demikian Allah Bapa yang punya segala-galanya. Dia kaya melimpah, tapi Dia hanya punya 1 anak. Itu Dia berikan. Itu kasih Tuhan. Kalau kita kasih persembahan, pernahkah waktu kita memberi persembahan itu begitu sakit? Karena itu harus lepas dari kita. Itulah persembahan yang bernilai mulia. Kalau persembahan itu kita kasih, kita bisa tidur nyenyak, tidak merasa kehilangan. Itu persembahan sampah. Persembahan yang sungguh-sungguh itu seperti Allah Bapa. Dunia berhenti disinari matahari. Matahari gelap. Dia memalingkan wajahnya karena begitu menderita. Mempersembahkan anaknya korban untuk memenuhi tuntutan hukum yang Dia sendiri berikannya, itu hukum Taurat. Pernahkah kita sadar Dia hanya punya 1 anak? Itu Dia persembahkan, itu paling sakit. Persembahan yang paling berharga, persembahan yang menyakitkan ketika kita memberikan.
Demikian Paulus berkata dalam ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Kenapa dalam daging? Dalam Ibrani pasal 2, manusia itu berdarah dan berdaging. Sehingga untuk menebus manusia, anaknya itu harus berdarah dan berdaging. Yang serupa dengan daging di sana, yang serupa dengan daging kita. Yang dikuasai dosa di sini bukan berarti dia berdosa, tapi ditimpakan kita kepada dia. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Mengapakah kita tidak bisa diselamatkan melalui hukum Taurat? Karena kita lemah. Taurat itu harus sempurna. Galatia 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala Taurat. Yang tertulis dalam hukum Taurat. Yakobus 2 ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum, tetapi mengabaikan satu bagian padanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Taurat itu harus sempurna dijalankan. Siapa sanggup? Tidak ada yang sanggup. Sehingga Allah membuat jalan keluar sendiri. Dia mengutus anaknya sendiri di dalam daging, dikuasai dosa, supaya di dalam daging dia mati untuk menjatuhkan hukuman atas dosa yang sepantasnya kita terima. Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Alkitab berkata, Kristus datang bukan untuk melenyapkan Taurat. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Taurat itu harus dijalankan, ditaati sempurna. Kita tidak sanggup lagi mentaati dengan sempurna, sehingga Kristus mengganti kita untuk menjalankan Taurat. Jadi Kristus menggenapkan Taurat bagi kita itu ada dua bagian. Pertama, dia menjalankan seluruh Taurat untuk mewakili kita, mengganti kita yang seharusnya kita menjalankan Taurat. Sekarang dia berdarah berdaging, dia menjalankan, supaya setelah dia menjalankan, dia memberikan kebenaran. Dia menjalankan Taurat itu bagi kebenaran kita. Ini seperti ini. Ada orang bekerja di dalam kantor, dia sakit, tapi dia minta temannya itu bekerja mengganti dia selama dia sakit. Demikian kita sudah berdosa, kita tidak sanggup lagi menjalankan Taurat. Disinilah Kristus menjalankan Taurat bagi kita. Tapi ada yang kedua, Kristus menggenapi Taurat. Hukum Taurat yang sudah kita langgar juga harus dijalankan melalui hukuman. Kita harus dikutuk ketika kita melanggar Taurat. Jadi dua, pertama kita harus menjalankan Taurat seutuhnya, Kristus yang menjalankan. Yang kedua, hukum Taurat yang sudah kita langgar, kita harus dihukum. Dan disinilah Kristus juga dihukum ganti kita. Ini ditulis dalam Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Pertama, Tuhan kita Yesus menjalankan Taurat untuk mengganti kita menjalankan Taurat yang tidak sanggup lagi kita jalankan. Yang kedua, Kristus tersalib terkutuk untuk menebus kita dari pelanggaran kita yang sudah melanggar Taurat. Jadi bukan hanya mati bagi kita
Atau bukan hanya dia mengganti menjalankan Taurat bagi kita, tapi dua-dua. Sehingga waktu di atas salib dia berkata, tetelestai. Sepanjang hidupnya dia sudah menjalankan Taurat mengganti kita. Dan mati di atas salib untuk menerima hukuman kita. Inilah alasan Paulus menulis Roma pasal 8 ini. Siapa yang ada di dalam Kristus sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena apa yang tidak mungkin dilakukan Taurat, karena kelemahan oleh daging, sudah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, berupa daging, dan ditimpakan dosa, supaya dalam dia hukuman dosa oleh tuntutan Taurat digenapi bagi kita. Ini kasih yang ajaib, kasih yang tidak mungkin dilakukan kecuali Allah sendiri. Hukum Taurat menuntut kita, tapi tuntutan itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Kita akan selesai ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sekarang kita yang sudah ditebus Kristus melalui kematiannya dikutuk Taurat, boleh hidup melalui roh. Dua Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Apa artinya? Kristus adalah pembebas kita dari tuntutan Taurat, hukuman maut, murka Allah. Tapi bagaimana kita dibebaskan di dalam Kristus? Hanya satu jalan, ketika rohnya mempersatukan kita dengan dia. Sebagaimana dia firman menjadi daging oleh Roh Kudus, sehingga dia berdarah dan berdaging. Demikian Kristus berdarah berdaging disalib, mati, bangkit dari kematian, supaya kita bisa bersatu dengan dia. Roh yang sama membawa kita bersekutu dengan Kristus. Dan persekutuan oleh Roh Kudus di dalam Kristus, itulah yang memerdekakan kita. Mengapa kita merdeka? Ada dua alasannya. Kita tidak dihukum karena Kristus di dalam kita melalui persekutuan Roh Kudus sudah dihukum. Kedua, kita bisa bebas mengasihi Allah karena kuasa Kristus melalui persekutuan Roh Kudus ada di dalam kita. Kita bisa menjalankan Taurat, mengasihi Allah dan manusia. Kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah kebenaran-Mu di mana setiap kami yang berada di dalam Kristus telah dimerdekakan melalui persekutuan oleh Roh Allah, membawa kami bersatu dengan Kristus, sehingga tuntutan Taurat telah dijalankan Kristus bagi kami, dan kami sudah menjalankan Taurat di dalam Kristus. Dan hukuman tuntutan Taurat telah dijalankan bagi kami di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus kami telah dihukum. Sehingga kami tidak perlu
lagi dihukum, dan Roh yang sama membawa persekutuan kami dengan Kristus, dan hidup kami hidup oleh Kristus. Terima kasih Roh-Mu membawa kami kepada kemerdekaan, kemenangan dan kuasa Kristus ada di dalam kami. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Jikalau besok kami lanjut, biarlah Roh yang sama menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.